untuk pengurangan tenaga kerja itu kayaknya nggak ada Pak. Masa pandemi, alhamdulillah kami masih dibilang bisa ada bertahan sampai sekarang itu perusahaan kita. Alhamdulillah. Nah, terus mengenai gaji, apakah ada pengurangan gaji kan? Sampai saat ini alhamdulillah Pak, kita masih Tetap ya? tepat gaji, tepat waktu, dan nggak ada pengurangan sama sekali. Selamat datang di Ian Vlogs Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali di Ian Vlogs Podcast. Teman-teman semua, alhamdulillah saya selalu bahagia, gembira, dan senang karena pada hari ini saya juga kedatangan tamu istimewa. Salah satu saudara kita yang saat ini juga bekerja di Sharjah United Arab Emirates. Namanya, panggilannya saya biasa memanggil beliau Kang Ali. Kang Ali, apa kabar Kang Ali? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Pertama, terima kasih banget Kang Ali sudah bisa hadir, berkenan untuk menjadi narasumber di Ian Podcast. Insyaallah. Terima kasih loh Kang Ali. Sama-sama sudah Pak, ya. datang, senang banget saya pokoknya lah. Jadi kita ketemu ya. Insyaallah. Sudah lama semenjak pemilu ya. Pemilu terakhir. Semenjak pemilu, teman-teman semua. Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, siapakah Kang Ali? Berikut silakan lihat foto-foto Kang Ali di tempat kerjanya. Before you are doing in our work, safety first. We are using mask, gloves, everything is clear. Clear? Yeah. Same daily with tax from Habib, you handle for the promotion area, Asmat by with household area, Aris by, check if you have shopping bag in cash counter is there. Connection with the cash counter there, if nothing any plastic, just give to chief cashier there. Any question, brother? Habib? Ais, Biro, thank you. Assalamualaikum. Oke teman-teman, Kang Ali itu memang bekerja di namanya Sharjah Co-op. Sharjah Cooperative Society. Sharjah Co-op Cooperative Society. Oke, Kang Ali, sebelumnya kita menggali Kang Ali lebih dalam lagi, kita harus berkenalan dulu. Ini Kang Ali, saya sendiri belum tahu nama panjangannya siapa. Taunya Kang Ali aja, dan nggak tahu juga dari mana asalnya. Kang Ali, ke teman-teman, namanya sebetulnya siapa Kang Ali? Untuk singkat aja Pak ya. Ya. Perkenalan, nama saya, panjang saya Kamali bin Sardinah Adam. Ya. Biasa dipanggil Ali. Ya. Saya bekerja di Sharjah Cooperative Society sekitar kurang lebih 10 tahun. Masya Allah, tahun 2010 berarti ya, kan ya? Mulai 2010 ya? Ya. Kang Ali ini asalnya dari mana Kang? Saya berasal dari Indramayu. Indramayu? Ya, Indramayu. Oh, orang Indramayu? Betul. Indramayu itu sebetulnya bahasanya bahasa apa sih Kang? Kita bahasa Jawa apa bahasa Sunda? Jawa, tapi untuk daerah yang mungkin berdekatan dengan daerah Sunda seperti Subang, Gelis itu udah ada beberapa yang memakai bahasa Sunda juga. Sampai ini bahasanya, kalau bahasa daerahnya Sunda atau lebih Jawa? ke Jawa? Jawa, lebih ke Jawa, betul. Oh, tapi biasanya sampai manggil Kumaha Damang terus ya? Jadi kebetulan saya punya istri orang Ciamis. Ini dia ternyata. Dan Ciamis itu mungkin bilang berbatasan juga dengan Jawa Tengah, tapi dengan lingkungan yang kadang sering berbahasa Sunda, jadi sedikit belajar. Tapi Kang Ali dialeknya itu kayak Sunda betul ya Kang? Iya. Alhamdulillah Kang Ali.
Berarti Kang Ali ini orang Indramayu ya, alhamdulillah. Betul. Insya Allah tetangga-tetangga beliau ini banyak yang melihat video ini. Insya Allah. Indramayu di kota ada apa daerahnya, apa desanya? Kebetulan saya di wilayah kota, Jalan Jenderal Sudirman. Jalan Jenderal Sudirman, Indramayu. Wah, jadi itu ya tempat Kang Ali tinggal di sana. Kang Ali, bisa nggak ceritakan ke teman-teman sampai Kang Ali itu bekerja di Sarja Cooperative Society. Saat kita manggilnya Sarja Koop biasanya ya. Sarja Koop. Sampai di sini tuh gimana ceritanya Kang Ali? Kebetulan saya mendapat berita dari teman saya yang kebetulan sudah almarhum. Beliau namanya Kang Irfan dari Cirebon. Saya kenal juga, ya. Masya Allah ya. Waktu itu beliau ngasih kabar waktu saya di Indonesia ada lowongan kerja. Tapi untuk berita itu kan sifatnya kan terbukanya untuk beberapa teman kita yang ada di Carrefour di wilayah Jakarta waktu itu, Pak. Oke. Nah, kebetulan Kang Irfan tahu ada temennya juga ada di Koop. Namanya mungkin yang dari Aldit gitu namanya. Dia bilang ada lowongan kerja yang di sini itu di supermarket. Di supermarket. Betul. Maksudnya dia itu Sarja Koop. Sarja Koop, cuman dia masih nggak tahu nyebut namanya. Oke. Jamaiyah. Saya nggak begitu ngeh. Saya nggak tahu sama sekali. Apa sih gitu ya? Nah, kebetulan saya punya ini pelanggan kerja di Toserba Jogja di Indonesia. Udah 6 tahun lah ada di situ. Dan persyaratannya ternyata minimal ada pengalaman kerja itu 2 tahun di retail supermarket. Kang Ali dulu pengalaman kerja di Indonesia sebagai karyawan 6 tahun. Oh, berarti udah ada pengalaman ya. Alhamdulillah. Jadi di sana saya ada basic. Saya mencoba itu detailnya apa yang dibutuhkan dari jamaah yang ada ini kan. Di mana saya ngelamarnya kan. Cuman waktu itu disebutkan di daerah Rawamangun, Jakarta, itu di PT Kemuning Bunga Sejati. Waktu itu kan, saya kan nggak ada koneksi Pak waktu itu, murni saya sebagai pelamar gitu loh. Ini masalah jadi waktu ada Carrefour itu saya melamar, sama kita ya nunggu antrian gitu Pak ya, nunggu antrian. Dikasarkan waktu itu dengan Ibu Novi kebetulan. Ibu Novi yang juga kerja di sini. Pernah dia kerja di sini. Pernah jadi karyawan Sarja Koop juga. Terus terakhir beliau kerja di Batuta, itu di situ. Nah, beliau yang jadi istilahnya jembatan antara orang Indonesia dengan Sarja Koop. Betul di situ. Waktu kita interview di sana kan kita murni ya Pak ya, karena Indonesia pun basic bahasa Inggris kan minim. Nah itu saya juga pengen tanya Kang, ini pertama ini bicara sampai pada tahun 2010 atau tahun sebelumnya ini? Berarti 2009. Iya, proses 2009. 2009. Betul. Bahasa, nah itu dia. Terkait bahasa, sampean pada saat itu backgroundnya itu bahasanya semana mungkin. Jadi kan teman-teman juga ada, jadi ada gambaran nih yang mau ke sini. Itu pada saat itu bisa dikatakan sudah bisa komunikasi bahasa Inggrisnya. Waktu itu untuk pertanyaannya pertanyaan simpel sih Pak, enggak untuk kayak yang pertanyaan seperti obrolan seorang teman dengan teman. Oh begitu ya. Hanya pertama karena Ibu Novi sendiri bicara yang bakal dipertanyakan itu berapa tahun lebih pengalaman kerjanya, pengalaman kerjanya lebih spesifik ke pengalaman kerja, tapi tidak terlalu dengan bahasa itu bagian apa di situ kan. Di situ ya mungkin itu kan nggak sampai 5 menit waktu itu Pak interview, karena kita masuk ada orang Arab di situ, dia ngambil CV kita, dia baca, dia kamu sekolah kerja apa katanya, saya di sini di bagian makanan untuk makanan kering, sembako. Berapa tahun? 6 tahun dia bilang. Lihat nama langsung dia bilang langsung di lingkar nama. Panggil Ibu Novi, ini dia bilang. Oke, kamu udah tunggu luar, gantian yang lain. Nah, dari proses Pak itu Pak. Nah, dari pada saat setelah interview sampai ada berita sampai diterima di pekerjaan ini itu berapa lama kira-kira Kang? Dari kita pada proses mungkin sekitar ada mungkin 3 bulan apa ya? 3 bulan. 3 bulan dari awal daftar. Terus proses pemanggilan lagi. Oh, ada 2 kali. Nah, 2 kali itu untuk serah terima kalau memang udah oke dari pihak Sarja Koopnya bahwa akan dibuatkan visa. Waktu itu ada pemanggilan serah terima ini Pak, dokumen asli kita. Untuk ijazah, untuk keabsahannya gitu. Nah, setelah itu baru kita tunggu lagi. Berita panggilan berikutnya itu medical di PT itu. Kang Ali. Jadi
dari pertama ya interview. Interview. Setelah itu 3 bulan kemudian sampai ada proses sekitar sebulan. Iya. Ada panggilan. Ada gitu, Pak. panggilan. Terus ada kumpulan juga. Seperti itu. Ke PT. Sampai berangkat ya dari awal sekali pertemuan sampai berangkat ke situ tuh kira-kira berapa lama? Dari awal proses Pak ya? Iya, daripada pertama interview tadi. Seingat saya sih kurang lebih 3 bulanan Pak. Oh 3 bulan? 3 bulanan ya. 3 bulan sampai berangkat Sampai akhirnya? berangkat itu, sampai Januari. Berarti cepat juga termasuk ya? Cepat Pak, karena waktu itu kan mungkin sedang dibutuhkan untuk ke staff di sini. Iya. Jadi kita proses dibilang cepat ya. Antara 3 bulan kurang lebih Pak. Oh berarti pada saat itu, kalau sekarang kan istilahnya banyak sistemnya yang online gitu ya? Online ya. Aplikasi online yang di website-website mereka. Tapi pada saat itu Kang Ali betul-betul pure dari datang ke Indonesia. sana dari Indonesia. Nah Kang Ali, untuk singkatnya seperti ini. Pada saat Kang Ali sampai di sini, apakah orang-orang Indonesia sudah ada yang kerja di Sarja Coop itu? Ya, kebetulan waktu itu udah ada angkatan sebelum kita, Iya. karena angkatan saya itu sekitar tahun 2010. Nah, ada senior kita di sini. Iya. Yang mungkin yang saya bisa katakan di situ ada Haji Imam dan kawan-kawan. Masya Mereka Allah. Udah duluan di sini. berada di sini sekitar 2001, Pak. Wih, 2001. Betul. Masya Allah. Senior lama kita sekali. lama itu, Saya lebih duluan 2 tahun. jadi mereka udah lama, saya lebih lama lagi. Ada yang lebih lama. Masya Allah. Oh Bapak berarti lebih lama ya? berarti Haji Imam itu. Haji termasuk Imam itu senior. paling lama ya. Senior, Pak. Senior kita Masya yang Sarja Coop. Allah. Alhamdulillah dari situ kita banyak belajar sama senior. Gitu ya. Di mungkin faktor bahasa dan mungkin juga kehidupan di Emirat Pak. Siap. Gitu. Masalah. Alhamdulillah kita ketemu dengan seperti Haji Imam yang saya berarti jadi yang jelas pada saat itu orang Indonesia sudah ada. Udah Jadi ada. enak buat Kang Ali untuk bisa belajar, komunikasi, terus juga mungkin ada teman rindu kan, dalam arti kalau coba dibayangkan ke sini tidak ada orang Saya Indonesia. ngebayangnya gimana waktu itu Pak ya? Iya. Di sana di Arab kontak, Oh iya. gurun pasir, gitu. kan? Ya gitu. Image-nya gitu Gitu. Pak. Wah ini gimana gitu. Pas nyampe Pas sini ini, turun bandara gitu, baru. masih ya gitulah, Iya. masih Tahu masih biasanya umum lah, homesick lah gitu lah. Kok kayak gini kehidupan. Nah, iya, Tapi dengan penjelasan para senior kita waktu itu, alhamdulillah Pak, termasuk Haji Imam juga yang kalau tiap Jumat kita tuh kadang ngadain pengajian bersama. Oh masya Allah. Masya Allah. Waktu itu kita udah dituntun sama beliau-beliau nih istilahnya ke arah yang bagus lah. Alhamdulillah. Oke, mantap Masya Allah. Jadi awalnya yang bagus ya. Iya, Masya Allah. Nah terus Kang Ali, ini Sarja Coop ini sebetulnya dia lebih kepada swasta atau pemerintah ya? Setahu saya semi Semi government ya. Jadi dan masih dalam ya. bawah naungan langsung Syekh Sultan Al Qasimi. Oke, Ya, siap. semi government. Nah, terus dari Kang Ali di sini itu kira-kira teman saudara-saudara kita yang dari Indonesia yang bekerja di Sarja Coop itu maksimal tuh udah sampai pada jumlah berapa waktu itu? Jumlah untuk angkatan saya sendiri waktu itu kalau untuk angkatan saya kan ada 2 periode tuh Pak ya. 2010 sampai 2011. Iya. Sekitar kurang lebih 150 orang waktu itu. 250 ada itu Pak kira-kira. Soalnya saya ingat di seluruh Sarja Coop. Seluruh cabang. Saya ingat saya waktu mungkin Pilpres 2014 waktu itu ya, masih kita dari kantor disediakan 1 bis penuh. Itu kan 60 orang. Itu yang hadir dan nggak hadir tuh Pak. Nah berarti kan kalau kurun batu ke belakangnya mungkin masih 100 lebih tuh Pak. Dengan orang yang di kantor juga, yang di cabang di kantor semua. Ada mungkin segitu Pak. Banyak sih Pak. Nah sekarang dari 150 itu yang katakanlah sampai pada jumlah segitu. Maksimal. Sekarang tahun 2020. Sekarang kira-kira itu berapa? Tinggal berapa kali? 2020 sekarang kira-kira drastis Pak ini Pak jumlahnya Pak. Iya. Karena kita ada kegiatan main bola nih Pak ya setiap hari Minggu jam 8 di Abu Syakar Pak. Masya Allah, ini adalah salah satu komunitasnya ada bola juga. Jadi untuk ini ya, untuk refreshing kita setelah capek, terus paling nggak ketemu silaturahmi dan bagus, alhamdulillah bagus lagi. Kegiatannya positif lagi. Kita ada main bola untuk hobi Pak. Iya betul. Menjaga kesehatan, terus ajang silaturahmi. Betul. Kalau saya hitung dari dulu keanggotaan kita yang di SIFC Sarja itu 30 orang ada Pak. Istilah yang terakhir. Sekarang paling ada 10 orang atau 20 orang Pak. Habis, itu 20 orang maksimal dia ya? Maksimal itu dengan orang kantor ya. Udah ya? Iya dengan 20 orang? 20 orang. Dari pernah yang sampai 150 jadi cuma 20? Iya Pak. Kang Ali, nah ini kan mungkin bisa tanya. Banyak yang mudah. Dari sekian tuh ada nggak mungkin faktor-faktor yang bisa mungkin Kang Ali ceritakan? Apakah ada faktor tertentu yang menyebabkan
orang-orang Indonesia tuh kok semakin mengerucut, mengecil. Maksudnya bukan bertambah gitu, istilahnya makin itu, tapi kok mengecil. Apakah ada yang mungkin faktor yang membuat mereka tuh akhirnya udah pulang nggak betah? Bisa nggak mungkin disampaikan Kang Ali? Kalau untuk menurut saya pribadi saya Pak, pandangan saya untuk teman-teman yang dari kurun waktu 2010 untuk angkatan saya Pak ya, 2010 sampai 2020 ini, beberapa faktor yang menyebabkan mereka tuh mungkin nggak bisa bekerja lanjut ke perusahaan ini. Yang pertama mungkin untuk bagi yang masih lajang Pak itu ya, saya perhatiin. Yang waktu lajang itu kesini tuh istilahnya hanya ingin have fun mungkin Pak ya. Have fun atau dalam arti mencari pengalaman yang utama. Seperti apa sih kerja di luar negeri? Gitu. Mereka senang istilahnya hunting kemana-mana. Beberapa lah, nggak semua. Yang kedua mungkin karena mungkin faktor homesick ada Pak yang nggak bisa bertahan, mungkin pada sudah sampai pada level bosan apa segala macam itu. Yang kedua mungkin dari faktor keluarga juga ada yang istilahnya yang sudah di Indonesia, keluarga di Indonesia tidak mengizinkan kembali untuk melanjutkan kontraknya. Ada beberapa. Ada juga murni dalam arti dia udah batas kontrak habis, tidak perpanjang visa. Berarti kalau batas kontrak habis itu masih sangat dimaklumi. Tapi kalau yang seandainya tadi itu, maksudnya kan gini, ada mungkin tidak kembalinya atau istilahnya berkurangnya jumlahnya dari 50 itu kan ada juga mungkin karena tadi hanya sekedar untuk cari pengalaman. Terus baru sebentar sudah tidak balik lagi, tidak balik itu kan, tapi kan bisa pengaruh juga, pengaruh terhadap image perusahaan ini terhadap orang-orang Indonesia yang tadinya mungkin orang Indonesia, saya yakin banget ketahui bahwa Kang Adi mungkin juga tahu bagaimana cerita bagaimana kerjanya, skillnya, itu bukan main kan Kang Ali, sangat disukai oleh perusahaan. Tapi satu itu poin yang itu ya, kadang-kadang belum selesai kontrak, akhirnya pulang. Ya itu mungkin Pak salah satu faktor ya, saya tidak menyebutkan siapa itu, cuman beberapa kawan, hanya salah satu kawan kita sebenarnya kan. Kalau untuk masalah skill kerja, kinerja orang kita udah maksimal Pak. Karena kita punya pengalaman yang udah sesuai dengan pekerjaannya. Kita sampai di sini tuh nggak susah dengan pekerjaan apa yang bakal kita kerjakan. Karena kita punya basic yang sama gitu di Indonesia gitu kan. Nah mungkin faktor bahasa setelah mungkin otodidak kayak bahasanya belajar di jalan. Setelah itu mungkin bahasa kita bisa menguasai perlahan-perlahan gitu kan. Nah kalau memang istilahnya perusahaan itu udah nggak suka sama kita dari awal, mereka kan tiap cabang kan berbeda supervisor, berbeda manajer kan, mereka bisa menilai kinerja orang di situ dibilang masya Allah bagus, disiplinnya, kerjanya, nggak malasnya, setiap waktu tuh mereka tanggung jawab penuh. Masya Allah. Itu yang mantap itu. Ya jadi itu sebenarnya tuh mereka untuk masalah skill kerja itu benar-benar appreciate banget itu untuk orang-orang sini. Alhamdulillah. Itulah emang itu banget sebetulnya tetap dipertahankan ya seharusnya ya. Maksudnya dalam arti seperti memang problemnya bukan hanya mungkin di perusahaannya Kang Ali, tempat Kang Ali bekerja, tapi mungkin seperti itu. Saya juga pernah beberapa saat juga menceritakan kepada pada saat ketemu di podcastnya dengan Kang Sopian. Jadi memang problemnya gitu, ada beberapa yang tidak kuat untuk bisa bertahan. Belum habis kontraknya, yang akhirnya perusahaan itu mikir dua kali untuk merekrut kembali orang Indonesia. Oke Kang Ali, sebetulnya saya pengen tahu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan itu apa saja gitu. Apa itu kan juga bisa menentukan dalam arti bisa bertahannya atau saya tuh nggak dikasih ini, males kerja gitu. Itu fasilitasnya apa yang diberikan Kang Ali? Sesuai dengan kontrak yang kami terima waktu itu, dari awal kontrak kita diberi akomodasi dengan free, mungkin kalau dibilang listrik, air dan gas lainnya gitu. Ada free akomodasi sama transportasi juga yang antar jemput. Kita jemput untuk berangkat kerja, pulang sampai lokasi gitu. Untuk yang tinggal di luar sama juga, misalkan ada beberapa staff yang tinggal di luar, bukan di akomodasi. Kemungkinan dia punya keluarga atau memang dia mungkin pengen tinggal di luar, nggak masalah. Tetap ada jemputan gitu. Nah ini jemputannya ada ya? Ada pasti. Transportasi dari perusahaan Pak. Itu bagus banget itu. Jadi jemputannya ada, itu terpenting. Terus yang kedua akomodasi. Karena terus terang aja di United Arab Emirates ini secara umum itu akomodasi itu termasuk untuk tempat tinggal sangat mahal sekali. Jadi kalau sudah
sudah difasilitasi oleh perusahaan akomodasi dan transportasi itu sebetulnya sudah enak sekali sebetulnya. Alhamdulillah Pak. Sesuai dengan kontrak yang kami terima dari Indonesia gitu Pak. Masya Allah. Oke teman-teman, sebelum kita menggali yang lebih dalam lagi, yuk ikuti pesan-pesan berikut ini dulu. Oke teman-teman semua, selamat datang kembali di Ian Vlog Podcast. Kita lanjutkan ya bincang-bincang kita dengan Kang Ali. Biar kita santai-santai ya nih. Kang Ali kayaknya agak tegang sedikit teman-teman. padahal sayanya agak serius ya. Udah, kita santai saja pokoknya. Kang Ali. Siap. Dulu Kang Ali pada saat itu mengatakan langsung ya, dulu masih belum ada sistem yang sekarang ini familiar melalui online. Ada biasanya di website perusahaan tuh ada karir gitu ya. Dari situlah kita mengaplikasi melalui CV ya. Sekarang sudah ada ya Kang Ali ya. Maksudnya kalau berarti ada kemungkinan orang Indonesia untuk dari teman-teman Indonesia mau ada kemungkinan untuk bisa bekerja itu ada ya. Ada di situ. Mungkin kurun waktu sekira setahun 2 tahun mungkin Pak ya. Ada website resmi kita dari Saja Society saja gitu kan. Di situ ada menu kita dalam arti biasa untuk vlog-vlog umum kan, website kan ada menu apa yang kita jualan, apa yang kita punya gitu, sampai di bawah itu ada kolom khusus. Nanti saya akan nyanyikan ya, sisipkan nanti di itu di bawah kolom ada judul mungkin namanya karir Pak ya. Nah, boleh klik di situ. Nanti taruh CV. Itu ada menu di situ. Di situ bakal ada namanya pilihan kerja untuk bagian kita tertentu. Ada atau tidak di situ ntar. Kalau udah klik itu ada. Boleh dipelajari perlahan, mungkin di situ karir ada. Nah, di situ bakal dilampirkan CV yang ada mungkin dalam bentuk PDF gitu, yang udah scan dulu, masukin ke attachment gitu loh Pak. Iya betul. Nah, terus yang kali biasanya kalau perusahaan kayaknya mayoritas perusahaannya yang di sini mereka akan lebih mungkin mengutamakan bagi para pengaplikasi yang mencari kerja itu kalau kondisinya udah ada di sini ya, udah di sini ya. Tapi pun teman-teman tidak salah juga, tidak rugi. Hanya melihat mencoba. Siapa tahu mungkin Allah ngasih rezeki teman-teman untuk bekerja di Emirat, insya Allah bisa ketemu sama kita, kita nggak tahu. Dan juga tidak rugi hanya sekedar untuk upload CV di website. Gitu. Mantap. Nah, Kang Ali, kalau pada kondisi ini kan kita istilahnya masih pada kondisi pandemi ya. Di awal sampai sekarang itu kalau kita lihat sangat dimaklumi ya bagi perusahaan-perusahaan apa istilahnya pelaku bisnis yang mungkin pada saat selama pandemi ini tidak ada penjualan, berkurang, akhirnya mem-PHK, mengurangi gaji. Kalau Kang Ali sendiri ada nggak yang di PHK dikarenakan gara-gara ini? Oh itu. Alhamdulillah Pak ya, untuk sampai saat ini di masa pandemi kita dari awal mungkin Januari sampai ke sini atau Februari sampai Juli. Untuk karyawan kita untuk hal yang di PHK mungkin karena pandemi itu nggak ada. Oh Masya Allah. Nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah sampai sekarang kita nggak ada masalah untuk karyawan. Tapi ada beberapa mungkin yang resign atau mungkin istilahnya ada di sini masalah. Apa namanya pensiun tuh Pak. Untuk waktu usia itulah. Nah, mungkin ada situ aja. Kalau untuk pengurangan tenaga kerja itu kayaknya nggak ada Pak. Masa pandemi Alhamdulillah kami masih dibilang bisa bertahan sampai sekarang itu perusahaan kita. Nah, terus mengenai gaji, apakah ada pengurangan gaji kan? Sampai saat ini alhamdulillah Pak kita masih tetap ya tepat gaji, tepat waktu dan nggak ada pengurangan sama sekali. Alhamdulillah syukur itu sangat disyukuri sekali. Ya, bersyukur banget. Lalu kan Kang Ali mungkin juga dengar kan berita kalau teman-teman yang mungkin dikurangi 50% karena sangat ini sih karena kondisi seperti ini gitu dah. Jadi alhamdulillah ya Kang Ali tidak ada yang di PHK karena gara-gara pandemi ini dan juga tidak ada pengurangan gaji. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu teman-teman yang patut disyukuri ya. Oke, Kang Ali. Siap. Selama di sini, selama di sini Kang Ali kan pasti ada suka duka nih. Yang suka duka, kalau sukanya mudah-mudahan lebih banyak daripada dukanya. Sukanya itu apa Kang Ali di sini? Untuk di pekerjaan atau di luar nih Pak? Iya, bisa digabung. Digabung gitu. Iya. Kalau untuk
kehidupan di sini sebenarnya gimana Pak ya? Yang mungkin Pak ya, kalau dibilang kita sukanya, setahu saya mungkin kalau untuk wilayah yang katanya Pak ya, dulu Pak ya, sebelum negara Arab gitu kan harus ketat peraturannya dengan A sampai Z gitu loh. Mungkin orang nggak boleh keluar dengan bla bla gitu segala macam lah yang kita dengar waktu di itu kan. Ternyata di sini enggak gitu loh Pak. Biasa aja. Kita mungkin bisa main ke teman gitu, tapi dengan catatan tidak melakukan hal-hal yang salah gitu Pak. Di sini kita bebas. Yang lurus-lurus aja gitu. Lurus aja misalnya main bola atau kita mungkin ada pengajian di KJRI atau mungkin yang istilahnya ada kumpulan di mana gitu loh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Enak lah gitu ya. Sukanya nggak masalah. Dan aman sekali kan di sini? Aman Pak. Mau jalan-jalan keluar jam berapa istilahnya juga. Masalah. Jangan karena yang perempuan, yang perempuan juga malam-malam di sini insya Allah. Insya Allah aman di sini. Alhamdulillah. Jalan. Aman di sini. Alhamdulillah. Nah terus seperti itu. Iya Pak. Dukanya kira-kira? Dukanya Pak. Mungkin yang pertama jauh dari keluarga kali. Tapi kan Ali kan istri pernah di sini ya? Di sini, saya kurun waktu 2,5 tahun atau 3 tahun kurang lebih Pak di sini. 2015 sampai 2017 akhirnya Pak. Oh di sini ya? Sempat di sini. Alhamdulillah. Terus saya bekerja di UAE Exchange waktu itu. Di UAE Exchange. Di Emirates Exchange. Yes, di situ. Betul waktu itu kan. Karena waktu itu 2017, alhamdulillah kasih rezeki lagi sama Allah. Kasih anak waktu alhamdulillah. Itu. Hamil untuk anak yang kedua. Ya. Alhamdulillah. Jadi kami memutuskan untuk istri pulang lebih awal. Iya begitu. Tapi insya Allah kuat ya. Buktinya Kang Ali sampai sekarang. Insya Allah saya sih orangnya. Nah itulah kuat Pak kalau untuk di Orlando saya. Ini yang sebetulnya kuncinya. Jadi memang kalau sudah mau berjuang bertekad harus kuat, harus seperti itu. Kang Ali alhamdulillah bisa bertahan. Ini berikan contoh sebetulnya. Hebat Kang Ali. Nah terus Kang Ali, kira-kira itu sudah, jadi cuman itu aja. Lebihnya yang lainnya kayaknya insya Allah enak ya, nggak ada dukanya. Mungkin ada nggak yang paling pernah sangat dirasakan? Kalau untuk dukanya mungkin karena kita kan berhadapan dengan customer Pak ya. Oh iya, ini customer di sini kan istilahnya kita mungkin memahami karakter beliau. Pernah dimarahin nggak? Karakternya, ya mungkin itu salah pengalaman paling pahit mungkin buat saya Pak, karena saya nggak bisa bahasa lancar mereka Arab kan, karena saya mungkin nggak mengerti lah gitu, hanya beberapa tahu aja kan. Misalkan seorang customer nanya ini di mana gitu kan. Kalau namanya seorang baru Pak ya istilahnya kan nyari minta tolong sama siapa gitu, yang senior di sini nggak tolong, tiba-tiba ya mungkin maaf dengan kata tanda kutip Pak ya. Ya, tanpa bicara dengan mungkin logat tangan gitu. Dia bilang gitu, mungkin sekarang diartikan kenapa kamu nggak tahu apa, kamu nggak ngerti apa, seperti itulah. Itu yang awal-awal karena kita masih baru. Saya bingung lari ke siapa yang senior kan, gitu, bapak udah paling gitu. Oh jadi memang pada saat itu kondisi masih karena faktor bahasa, terus kita mungkin grogi juga Pak namanya bertemu dengan yang kalau itu biasa juga di awal-awal saja kan. Setelah itu mas sudah pasti udah confident kita udah confident sendiri Pak. Udah bicara acah gitu. Udah mengenal Parata Pak. Kalau mengenal Parata kita mungkin bisa acah Pak. Harus makan dulu ya. Harus makan Parata dulu biar bisa bahasa dulu. Iya, itu syarat khusus itu Pak. Oh, berarti bisa dikatakan bahwa itu sebetulnya bukan duka ya, bukan apa istilahnya, bukan pengalaman sih sebatas pengalaman yang mungkin bagi saya tuh nggak mungkin saya lupakan gitu, karena itu sebetulnya buat memicu malah ya, penting sekali untuk kita yang bersiap berangkat ke luar negeri gitu Pak, kemana negara tujuannya. Oke lah, untuk internasional kan bahasa Inggris lah ya. Dan bahasa Inggris kita kan tahu sendiri Pak, paling kita sebatas SMP, SMA lah istilahnya Pak, waktu kan hanya sebatas basic aja, nama saya kayak perkenalan diri mungkin kan Pak ya. Kalau untuk obrolannya dengan teman-teman kita mungkin nggak bisa. Setelah di sini kita mungkin sedikit lah. Jadi tetap bahasa itu makin lama makin baik. Iya, tergantung dari bagaimana kita etiket kita untuk belajar keras gitu Pak, kalau bahasa itu. Iya, memang seperti itu. Walaupun di negara orang, tapi kalau kita juga malas untuk belajar bahasa, susah, ya akhirnya bertahun-tahun ya agak susah juga sih. Emang betul juga harus praktek ya. Ada mungkin gini Pak ya, mungkin faktor dengan teman sepekerjaan itu
yang jadi pemicu kita bisa berbicara bahasa mereka gitu loh. Betul. Ada teman kita misalkan, Iya. karena ruang lingkupnya kan Iya. sama Pak, kalau kurun waktu lebih dari 5 tahun, Iya. kalau mereka nggak dengan orang-orang Arab atau Iya. yang mungkin dari negara Timur Tengah Pak ya, Iya. entah itu dari Emiratnya Iya. atau Egyptian Iya. atau Suri atau Iya. Kuwait atau Iya. dan lain-lain Pak ya, Iya. mereka mungkin sepatah kata pasti berbicara Arab. Iya. Tapi kalau bergaulnya dengan orang India, Iya. mungkin dengan yang nggak pernah memakai bahasa Arab, mungkin bebat sedikit Pak. Betul. Ada Oke. teman di sini gitu, Iya, ada. betul. Tergantung kita bekerja dengan siapa gitu loh. Iya. Saya dengan orang Arab kita belajar bahasa Arab. Iya. Kita Betul. dengan orang India, Sri Lanka atau negara yang Iya. notabene orang-orang itu Pak itu memakai bahasa namanya Urdu. Iya. Nah Urdu Betul. tuh secara langsung kita patah Iya. kosakata kita tahu gitu loh Pak. Karena Betul. kesehariannya mereka udah bicara itu. Betul. Kang Ali, Siap. selanjutnya ada nggak ini di akhir dari pertemuan kita ini, Masya Allah udah lumayan juga kita bincang-bincang ini. Ada nggak pesan-pesan untuk motivasi teman-teman yang baik yang di sini juga mungkin orang-orang teman-teman di Indonesia yang niatan untuk bekerja di sini, silakan Kang Ali. Sekedar pesan singkat Iya. untuk yang mungkin yang masih ada di sini. Iya. Tetap kita dengan porsinya masing-masing. Iya. Ini bukan negara kita. Iya. Kita hormati peraturan yang ada di sini, Iya. apapun itu bekerja di tiap perusahaan masing-masing. Siap. Untuk jam Betul. kerjanya, Iya. mungkin untuk disiplin waktunya, Iya. untuk segala peraturannya, tolong tetap Diikuti, Masya ikutin Allah. yang Iya. yang udah ada, tetap Iya. kita ikutin. Dan tetap semangat Menjaga ya. nama baik Indonesia juga. yang pasti itu kan. Iya, betul. Beri image ke mereka bahwa kita Bahwa tuh kita ramah bagus, tamah, bagus, dan punya skill bagus. Iya. Ini Itu dia, untuk yang di mantap. sini. Keren Kang Untuk Ali. yang orang yang dari Indonesia mungkin yang Iya. ada niatan mau ke sini, utamakan yang utama itu yang benar-benar paling utama itu bahasa yang harus istilahnya kita harus minimal menguasai Iya. bahasa Inggris minimal. Iya. Karena waktu interview dan waktu bekerja pun Iya. kemungkinan besar itu bahasa Inggris di sini. Iya. Jadi satu itu untuk faktor bahasa. Yang kedua itu bekerja di sini tuh nggak seperti yang ada di Indonesia. Iya. Kapan kita mau kita selesai nggak bisa. Kita ada namanya kontrak kerja yang itu untuk per 2 tahun itu. Iya. Kalau memang ya udah dia ke sini harus punya istilahnya niatan tekad yang kuat dengan risiko yang ada, Harus menerima. Iya. menerima apa yang harus kita jalani di sini Iya, gitu gitu. loh. Iya. Mungkin jauh dengan keluarga, mungkin faktor yang lain namanya. Iya. Dan harus benar-benar udah niat. Udah sekalian. Harus lanjut kuat. ini harus kuat 2 Iya, tahun. betul. Jadi apa tujuannya seperti itu? Iya. Untuk kedepannya kalau memang perusahaan tersebut menilai oh iya si A, si B, si C bagus, Nanti image yang kedepannya masa depannya itu oh itu iya bagus. Jadi Indonesia akan bagus bisa skillnya. merekrut terus Nah, dan jadi akan itu. bisa lebih banyak yang bisa datang ke sini. Insya Allah sebetulnya. kalau memang kita ikutin aturan yang ada, istilahnya kita datang tanpa muka, pulang pun dengan muka seperti itu Pak. Jadi Mantap. apa yang kita tinggalkan kita punya berbekas oh iya orang Indonesia datang ke sini bagus. Gitu. Insya Allah. Kang Ali, mantap sekali. Sarannya, motivasinya itu saya acungkan jempol 2, 4 dan keren, bagus ini, betul masukannya. Jadi teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir dari acara Ian Vlog Podcast. Insya Allah dari perbincangan yang sederhana ini, yang santai ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang ada di sini dan juga terutama di Indonesia yang mungkin ada rencana mau bekerja di sini. Yuk sama-sama kita semangat, dan memang kalau udah ada rencana untuk niat pergi keluar ya harus terjun dah, maksudnya kalau bahasa kita tuh mau nyebur ya nyebur sekalian. Nekat sudah gitu ya. Mudah-mudahan nggak boleh setengah-setengah, betul Kang. Jadi kalian yakin penuh lah gitu, di maksimal. Oke Kang Ali, terima kasih banyak. Sama-sama. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak sudah mengambil waktunya Kang Ali. Ini Kang Ali saya istilahnya saya culik. Saya culik. Tiba-tiba ini mantap sekali Kang Ali. Kang Ali, saya ini ya masukin podcast ya gitu. Pikir ya bismillah lah katanya. Langsung tadi. Padahal rencananya itu baru nanti pada episode keberapa gitu, emang udah masuk ke inian saya listnya. Tapi saya coba-coba kontak, ternyata beliau ini siap. Alhamdulillah banget. Dan ternyata juga insya Allah banyak sekali pengalaman ilmu yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk selalu ikuti Ian Vlogs, dan jangan lupa untuk share, like, and subscribe.
Tunggu episode selanjutnya di Ian Vlog Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.